Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Sujangraini. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang proses bisnis yang melibatkan modul purchasing dan modul inventory pada UDU 12, yaitu proses bisnis procure to pay, di mana kita akan melakukan pembelian barang dari supplier ketika persediaan barang habis di suatu perusahaan. Langkah-langkahnya yaitu perusahaan akan mengirimkan quotation kepada supplier, lalu supplier akan mengirimkan barang yang sudah dipesan, lalu nanti kita akan mengirim invoice ke supplier, lalu kita akan bayar. Pertama, kita pastikan sudah menginstal modul purchase dan modul inventory. Jika sudah, kita akan buat akun untuk mensimulasikan pegawai yang bertanggung jawab di Departemen Purchasing dan Inventory. Kita bisa ke setting, lalu kita akan mengganti nama company. Kita klik setup. Kita di sini bisa edit nama company-nya atau create juga bisa. Kalau kalian belum ada nama company-nya, saya di sini akan mengedit saja nama company. Saya ubah nama company-nya menjadi PT Juratempees. Ini kita simulasi saja ya namanya. Lalu kita ganti nama jalannya. Kita ganti nama jalannya yaitu Jalan FTUP Jakarta. Dan kita pastikan currency yang ada di PT ini adalah IDR. Bisa kita save, dan di sini nama company-nya sudah terganti menjadi PT Juratempees dan alamatnya pun juga sudah terganti. Lalu kita akan kembali ke dashboard. Setelah nama perusahaan terganti, lalu kita akan membuat dua user, yaitu user dan kita ke manage access right. Di sini kita bisa create, tapi karena di sini saya sudah punya usernya, jadi kita akan edit saja. Kita akan mengedit user yang purchase. Sini kita klik, lalu kita klik edit. Dan di sini bisa kita tambahkan nama serta email, dan kita berikan akses yang inventory sebagai manager. Selain yang purchase itu bisa dikosongkan saja. Setelah sudah, bisa kita save. Lalu jangan lupa untuk mengganti password agar bisa kita login ke sini. Untuk mengganti password, kita bisa klik action. Lalu kita change password
dan kita buat password baru agar kita bisa login. Setelah sudah, kita kembali lagi ke setting, ke dashboard, dan kita ke manage access right, dan kita akan mengedit yang akun inventory. Kita klik dan kita klik edit. Kalau kalian mau membuatnya, kalian bisa klik create, dan di sini jangan lupa masukin nama dan email. Kita sini buat akun yang warehouse saja. Kita create, tadi kita masukkan nama, misalnya Sabil warehouse, emailnya adalah warehouse@juratempes24.com. Lalu kita berikan akses ke yang inventory sebagai manajer. Selain yang inventory bisa kita kosongkan saja. Lalu kita save dan jangan lupa ganti password. Caranya seperti tadi, kita klik action dan kita change password. Lalu kita buat password baru agar bisa login juga. Kita masukkan password dan kita klik change password. Setelah itu kita akan modifikasi terhadap barang yang ada di master data inventory. Kita bisa masuk ke modul inventory. Lalu kita ke master data, ke produk. Di sini terdapat produk-produk yang sudah ada di demo data UDU. Dan kita bisa pilih barang yang akan kita duplikasi, bebas mau yang mana aja. Banyak pilihannya, silahkan kalian pilih yang mana aja. Di sini saya akan menduplikasi yang akustik block screen. Kita klik, lalu kita untuk menduplikasi barang tersebut kita bisa klik action untuk menduplikasinya. Kita edit dulu, kita save, kita klik action, lalu kita duplicate. Nah, barangnya sudah terduplikasi dan kita bisa mengganti namanya. Saya di sini memakai kode inisial nama saya yaitu SSA untuk kode duplikasi barangnya. Dan di sini kita bisa ganti company-nya. Jadi company yang tadi kita sudah buat PT Jura Tempes, dan kita ganti harga per unitnya yaitu Rp1.000.000. Ini dimisalkan saja. Lalu bisa kita save. Jika sudah terganti nama dan harga, di sini keluarga namanya sudah terganti, harganya terganti, dan company juga terganti namanya. Dan kita bisa kembali ke master data produk, dan kita akan memilih produk selanjutnya untuk kita duplikasi lagi. Dan di sini sudah terlihat barang yang tadi kita sudah duplikasi, sudah ada kodenya, dan kita memilih barang selanjutnya untuk kita duplikasi.
Sini kalian bebas memilih yang mana saja, dan di sini saya memilih yang corner dash black. Lalu kita copy, kita duplikasi, dan kita ganti namanya juga sama memakai kode inisial, dan kita ganti nama company-nya juga menjadi company Cura Tempes. Dan di sini saya membuat ya, nama company sudah kita ganti, dan kita ganti harga per unitnya menjadi 500.000. Kita misalkan saja. Setelah itu kita save, dan di sini sudah terlihat namanya sudah terganti, company sudah terganti, dan harga per unitnya pun sudah terganti. Setelah sudah, kita akan login menggunakan akun purchasing tadi yang sudah kita buat. Kita log out dulu, lalu kita login menggunakan email purchasing tadi yang kita buat, akun usernya kita masukkan, dan kita masukkan password yang tadi kita sudah buat juga. Ini dipastikan kalian tidak lupa passwordnya agar kalian bisa login ke akun purchasing tadi. Lalu langkah awal untuk melakukan proses bisnis procure to pay ini, kita membuat request quotation kepada supplier. Di sini kita sudah masuk ke akun user purchasing. Bisa dilihat di kanan atas, Isabel Purchase. Lalu kita bisa ke modul purchase. Untuk membuat request quotation kepada supplier, kita bisa klik create. Lalu kita masukkan nama vendor. Di sini ada contoh-contoh nama vendor, kita pakai yang di sini saja. Jika kalian ingin menggunakan dengan nama sendiri, kalian bisa create and edit yang ada di paling bawah. Kita pilih yang Azure Interior saja untuk contoh. Lalu kita add line untuk menambahkan produk yang akan kita pesan. Dan ini produk yang tadi kita duplikasi. Kita akan memasukkannya, produk yang kita duplikasi tadi. Ketik saja kodenya tadi. Dan kuantitinya kita ganti. Misalkan dan untuk due date-nya juga kita ganti dulu di tanggalnya. Misalkan kita pilih tanggal 30. Lalu kita ganti kuantitinya. Misalkan di sini saya akan memesan 10 unit dan harga per unitnya adalah 1 juta. Dan langsung keluar subtotalnya karena kita memesan 10 unit dengan harga per unitnya adalah 1 juta, subtotalnya adalah 10 juta. Lalu kita klik add line kembali, kita masukkan barang yang tadi kita duplikasi juga, ada kodenya SA corner dash black, dan kita masukkan kuantitinya juga. Misalkan saya di sini pesan 5 dan yang harganya tadi adalah 500.000 per unit. Lalu keluar subtotalnya yaitu 2.500.000. Lalu bisa kita save. Kita bisa kirim kepada supplier melalui send by email yang ada di sini. Kita bisa klik send by email. Setelah menerima quotation yang sesuai dengan pesanan, kita dapat melakukan konfirmasi order. Kita klik confirm order.
Dan tampilan di sini yang tadi berupa request quotation kita ubah menjadi dokumen purchase order, yang artinya supplier sudah bisa mengirim barang kepada kita sebagai pelanggan. Lalu setelah barang diterima, kita memastikan bahwa barangnya sudah sesuai dengan permintaan. Nah, yang tadi kita pesan akustik block screen dengan kuantiti 10 dan corner desk black dengan kuantiti 5. Lalu kita bisa klik receive yang ada di pojok kanan atas. Di sini produk yang kita minta sudah terdata, namun belum diantarkan dari supplier. Setelah itu kita login menggunakan akun warehouse. Kita log out akun purchasing, lalu kita akan login dengan akun warehouse yang tadi kita sudah buat. Kita masukkan email dan juga password, lalu kita login. Pada modul warehouse ini kita akan buka modul inventory. Di sini sudah terlihat kalau kita sudah login menggunakan akun warehouse. Lalu kita akan buka modul inventory. Nah, di sini sudah terlihat receipt dari Azure Interior, artinya barang sudah masuk ke gudang kita. Bisa kita klik. Dan di sini sudah terlihat ya partnernya Azure Interior dengan source dokumennya seperti itu, dan statusnya sudah ready. Yang artinya barang sudah sampai masuk ke gudang kita. Dan kita klik. Untuk melakukan pengecekan agar sesuai, kita klik edit untuk memastikan bahwa permintaan sudah sesuai dengan yang dikirimkan. Kita klik edit. Setelah sesuai, kita dapat melakukan validasi terhadap barang yang sudah dikirimkan. Di sini sudah terlihat kita meminta barang 10, dikirim 10, dan yang produk kedua kita meminta 5 dan dikirimnya 5. Jika kita merasa sudah sesuai, bisa kita save. Lalu kita klik validate untuk melakukan validasi terhadap barang yang sudah dikirimkan. Di sini kita sudah validasi pengirimannya. Tahap selanjutnya kita akan membuat invoice atau tagihan untuk melakukan pembayaran kepada supplier. Tahapan ini akan ada pada video berikutnya dengan menggunakan modul accounting.
Sekian proses bisnis procure to pay pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.